Hai, kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Free Guy tahun 2021. Film ini aku rasa cukup bagus untuk direview karena terhitung jarang ada film yang berkonsep game seperti ini. Dan tentunya film yang bagus dibintangi oleh aktor yang bagus juga. Yap, film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds. Ngomongin soal rating, film ini mendapat rating 7,1 di IMDb. Jelas itu rating yang termasuk bagus bagi sebuah film. Untuk tahu sebagus apa filmnya, yuk langsung aja kita bahas. Film berlatar di kota Free City. Di kota ini, orang yang berkacamata bebas melakukan apapun, seperti merampok bank, begal, dan tindak kejahatan lainnya. Mereka dikenal dengan panggilan hero. Scene lalu berpindah ke rumah tokoh utama kita. Kenali dulu nih, namanya Guy. Seperti biasa, Guy sedang melakukan aktivitas hariannya. Sarapan, beli kopi, dan pergi ke tempat kerjanya di bank. Suatu ketika perampokan terjadi di bank tempat Guy bekerja. Guy dan orang-orang di sana nampak terbiasa dengan hal tersebut. Dia malah nampak curhat masalah cewek idamannya ke temannya yang bernama Buddy. Ketika pulang dari tempat kerjanya, Guy berpapasan dengan seorang wanita idamannya itu. Buddy mengingatkan kalau dia tidak boleh berhubungan dengan orang yang memakai kacamata. Guy menghiraukan hal tersebut dan mencoba menyusul wanita idamannya itu. Tapi di sebuah perlintasan kereta, Guy tertabrak dan scene lalu berpindah ke seorang wanita yang sedang memainkan video game bernama Free City. Di sini kita tahu bahwa Guy adalah karakter dalam sebuah game dan wanita idamannya tadi adalah seorang player. Cerita film ini sangat menarik bukan? Dimana game dan dunia nyata bersatu. Lanjut ke kehidupan Guy. Hari ini Guy nampak sangat aneh, seperti lagi kesemsem gitu, karena bertemu wanita idamannya kemarin. Seperti biasa, bank tempat Guy bekerja dirampok. Tapi kali ini Guy melawan perampok tersebut dan mengambil kacamatanya. Ketika menggunakan kacamata tersebut, Guy sangat terkejut dengan apa yang dia lihat, seperti sebuah dunia yang sangat ajaib. Lalu scene berpindah ke kantor pengembang game Free City. Di sana terlihat ada dua orang bernama Moser dan Case yang sedang menangani laporan tentang pencurian kacamata player yang dicuri oleh NPC, yaitu Guy. Mereka lalu memutuskan untuk masuk ke dalam game dan menemui Guy secara langsung. Di dalam game, mereka terlibat aksi kejar-kejaran dengan Guy. Karena Moser dan Case adalah programmer game tersebut, tentu pekerjaan mudah untuk membunuh Guy. Kembali ke kehidupan Case. Di sini kita tahu bahwa Case dan temannya yang bernama Millie dulu pernah mengembangkan sebuah game dengan kecerdasan buatan atau AI. Game tersebut dibeli oleh Ed1, pemilik lisensi game Free City, yang artinya bos dari Moser dan Case. Millie meyakini bahwa Ed1 menggunakan game buatan mereka untuk mengembangkan Free City. Ia meminta bantuan Case untuk mengungkap hal tersebut, tapi Case menolaknya dan menyuruh Millie pulang. Karena Case tak mau membantunya, Millie berusaha mencari bukti itu sendiri dengan masuk ke in-game dan menuju sebuah tempat untuk memulai misi khusus. Di tengah misinya, Guy datang dan membuat misi itu gagal. Guy dan Millie lalu pergi dari tempat tersebut menggunakan sebuah portal. Millie mengira bahwa Guy adalah player baru atau noob player. Millie menjelaskan kalau Guy ingin berbicara dengannya, maka ia harus menaikkan levelnya menjadi 100+. Guy yang tidak suka dengan aksi kekerasan memutuskan untuk menjadi orang baik agar levelnya cepat naik. Tidak butuh waktu lama, Guy mencapai level 100. Tentu, Guy menjadi perhatian dunia, membuat orang bertanya-tanya siapa pemain yang memainkan karakter Guy ini. Di tempat lain, Millie melanjutkan misi khususnya, namun kali ini ia dibantu oleh Case untuk membuka celah atau hacking ke sistem agar misi itu mudah untuk diselesaikan. Walaupun sudah dibantu Case, misi itu tidak semudah yang dibayangkan Millie. Ada perangkap di mana-mana yang membuat Millie kewalahan untuk menghadapi para penjaga. Untungnya Guy datang dan membantunya untuk melarikan diri. Tapi anehnya, Case tidak mendeteksi Guy adalah seorang player. Tiba-tiba Ed1 datang ke kantor dan meminta para karyawannya untuk membuat skin Guy di Free City 2, sequel game Free City yang menurut Case sangat buruk karena banyak bug. Ed1 juga menawari Case untuk pindah dari divisi admin ke divisi programmer game.
namun Case menolaknya. Kembali ke Guy, setelah menyelamatkan Millie, Guy mengajaknya ke sebuah room atau lobby miliknya. Millie memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Guy bingung, seperti siapa dia sebenarnya, apa pekerjaannya di dunia asli, dan berapa nomor WA-nya. Daripada membahas permasalahan seperti itu, Guy mengajak Millie ke sebuah taman dan membeli es krim rasa permen karet. Millie sangat terkejut, bagaimana bisa Guy mengetahui kebiasaan dan kesukaannya. Tak berselang lama, Case tahu bahwa Guy adalah NPC dengan kecerdasan buatan yang dikembangkannya bersama Millie di game yang dibeli oleh Edwan. Edwan sepertinya tidak mau membayar royalti ke mereka berdua dan memilih untuk menyembunyikan kode dasar game Free City. Mengetahui hal tersebut, Case dan Millie berencana untuk membongkar kebusukan Edwan ini dengan bantuan Guy. Namun ketika Millie memberitahu Guy bahwa dia hanya sebuah NPC alias tidak nyata, Guy merasa sangat kecewa. Karena sangat depresi, Guy lalu menemui teman baiknya untuk meminta saran. Ini scene yang paling epic menurutku, dimana Guy meminta saran ke Buddy dan Buddy bilang gini, aku kasih audionya aja ya biar nggak kena copyright gitu, oke? And I'm just trying to help a friend. I say, okay, so what if I'm not real? I'm sorry. So what? Yeah, so what? But if you're not real, doesn't that mean that nothing you do matters? What does that mean? Look, brother, I am sitting here with my best friend trying to help him get through a tough time, right? And even if I'm not real, this moment is. Right here, right now. This moment is real. I mean, what's more real than a person trying to help someone they love? Now, if that's not real, I don't know what is. Yang pada intinya Buddy bilang kalau membantu teman baik lebih penting daripada memikirkan dirinya itu nyata atau tidak. Guy yang menyadari perkataan Buddy itu benar lalu pergi menyelesaikan misi khusus yang sebelumnya gagal dilakukan oleh Millie. Karena di misi itu ada sebuah klip bug rahasia yang disimpan. Klip bug tersebut akan membongkar kebusukan Edwan di game Free City. Guy mendapatkan klip tersebut dengan sangat mudah. Biasalah keuntungan good looking gitu. Sementara itu di kantor, Edwan geram dengan keberadaan Guy. Karena Guy membuat penjualan Free City 2 menurun. Moser lalu menyarankan untuk mereboot sistem. Dengan reboot, maka semua data akan kembali normal dan Guy akan menjadi NPC seperti biasa. Di ambang keputusasaan, Case memberitahu Millie kalau ingatan Guy mungkin sudah terhapus, tapi datanya masih ada. Dan satu-satunya cara agar Guy dapat mengakses data tersebut adalah Millie. Karena Millie lah yang membuat AI dalam diri Guy bekerja. Jadi harus di-trigger dulu gitu biar Guy ingat. Ya walaupun nge-triggernya agak aneh sih ya. Tapi ya sudahlah. Setelah mencoba beberapa cara, akhirnya Millie berhasil membuat Guy mengingat memori sebelumnya. Guy lalu mengumpulkan seluruh NPC di kota Free City dan menyuruh mereka untuk mogok bekerja. Hal tersebut membuat player di seluruh dunia bertanya-tanya di mana para NPC. Ya, akhirnya Edwan mendapat banyak laporan dari para player agar memperbaiki bug tersebut dan membuat rencana peluncuran Free City 2 terancam gagal. Edwan yang sudah mulai frustasi melakukan segala cara untuk membunuh Guy sebelum ia berhasil mencapai batas pantai. Karena jika Guy berhasil melewati batas pantai, tamat sudah riwayat Edwan. Singkat cerita, Guy berhasil melewati batas pantai dengan segala rintangan yang telah ia lalui. Terbukti sudah sekarang bahwa Free City memiliki kode dasar dari game buatan Case dan Millie. Edwan yang sudah menghancurkan 90% data server, tinggal sisa server terakhir yang akan ia hancurkan dan Millie tiba-tiba datang dan membuat kesepakatan bahwa Edwan boleh memiliki base data itu, tapi Free City harus diberikan ke Millie. Millie tidak akan mengambil keuntungan jika Edwan meluncurkan Free City 2. Ia hanya meminta server terakhir dari Free City diberikan kepadanya, karena ia akan membangun game sendiri bersama Case. Edwan pun menyetujui hal itu, dan di akhir film kita akan diperlihatkan kalau Free City sudah ganti judul menjadi Free Life. Tapi judul filmnya nggak ganti. Ya masa tiba-tiba jadi Free Life gitu, ya nggak mungkin lah ya. Dan di akhir film kita juga diperlihatkan kalau Case dan Millie menjadi sepasang kekasih. Duar kiamat. Ya nggak gitulah, lu kira ini film Armageddon? Oke, gitu aja film kali ini. Bagaimana menurutmu? Menurutku film yang dibintangi Ryan Reynolds kebanyakan bagus sih.
Walaupun di beberapa film bercandaannya terlalu jorok untuk kebanyakan orang Indonesia. Terlepas dari itu, karakter yang diperankan oleh Ryan Reynolds memang selalu terlihat funny. Bahkan aku nggak pernah ngelihat dia acting marah. Karena kalau marah juga nggak kelihatan marahnya. Nggak cocok lah ini orang acting marah gitu. Dan konsep filmnya juga menarik, kayak bikin film yang terinspirasi dari GTA Online. Jadi pengen main GTA Online deh habis ini kayaknya. Ya mungkin gitu aja menurutku. Tulis pendapat kalian dan film apa yang mau kita bahas selanjutnya di kolom komentar ya. Seperti biasa sudah sampai di akhir video. Bagi kamu yang suka dengan konten dan channel seperti ini, bisa like dan subscribe. Gitu aja, terima kasih. Oh iya lupa, link downloadnya ada di deskripsi. Oke.